Bapak dan Ibu yang telah hadir untuk webinar pada hari ini tanggal 17. Agenda kita pada hari ini kita akan tetap membicarakan kualitas udara, apa itu virus keeper, cara kerjanya, teknikalnya, hasil labnya, dan beberapa pemasangan virus keeper. Nah, tentunya sebenarnya mungkin bagi Bapak atau Ibu yang sudah setia mengikuti webinar dari Virus Keeper dari Pola Lupindo, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada beberapa material yang sebenarnya pengulangan dari sebelumnya, cuman saya akan mengajak lebih detail di dalamnya lagi. Oke. Bagi yang belum tahu mungkin tunggu, mungkin ada beberapa webinar yang akan pengulangan lagi atau lebih ke basicnya ya, basic daripada Virus Keeper. Cuman untuk yang kali ini saya akan masukkan lebih detail satu persatu ya. Nah, ini seperti biasa kita mulai dengan partikel berbahaya di udara tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Seperti apa itu? Debu, ada gas racun, ada asap knalpot ya, ada virus, ada bakteri, dan kita mungkin ada beberapa yang bisa terlihat karena mungkin segerombol seperti asap dan berwarna. Mungkin ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya biru seperti asap kendaraan dan seterusnya. Oke. Jadi memang ada yang bisa dilihat, ada yang tidak. Contoh virus, apakah bisa terlihat mata? Tentunya tidak ya. Itu harus pakai mikroskop. Saya ralat. Elektronik mikroskopik, karena pembesarannya itu sampai dengan ratusan mungkin ribuan kali pembesaran gitu ya, karena tidak bisa dijangkau dengan mikroskop yang umum. Karena apa? Karena ukurannya yang sangat amat kecil, yaitu dengan satuannya adalah PM ya, atau dengan kita sebut adalah particulate matter atau partikel mikron atau mikrometer kalau ukurannya, atau mikrons ya gitu. Nah, saya mencoba untuk memberikan satu insight pagi ini. Tadi saya take ini sekitar jam 8 pagi tadi ya. Jadi saya sengaja mepetin sebelum mulai, saya tambahkan ini PPT yang sehingga tidak basi gitu ya masuk bahasanya ya. Saya mengangkat ini, saya ambil dari air quality in the world. Air quality in the world. Apakah Bapak Ibu sekalian sadar atau aware dengan keadaan di sekitar ya gitu? Apakah sadar gitu kan bahwa ternyata ini loh kenyataannya gitu ya. Ini kenyataannya bahwa Indonesia itu cukup bangga gitu ya. Mas Reza ya bangga nih, juara 3 loh di dunia loh kita loh, Indonesia dengan World Major City Air Quality Ranking, kita itu masuk juara 3 gitu kan. Bangga sebagai Indonesia gitu kan. Lah bangga kok jelek gitu kan. Ternyata ini yang jelek masuknya. Indonesia di angka 144, 17 Juli jam 8.26. 144 ranking ketiga terburuk di dunia. Dan ini Bapak Ibu sekalian, diambilnya kemarin itu saya sudah sempat bahas dengan beberapa rekan-rekan dari marketing. Guys, ini diambilnya di US Embassy. US Embassy itu depannya Monas, belakangnya Tugu Tani, dan itu ditutup jalannya. Kan ada penyekatan di mana-mana. WFO nggak ada mungkin berapa persen. WFH hampir 100%. Kenyataannya masih buruk. Ya, jadi inilah yang menjadi kendala. Kita lihat di tahun 2020, Indonesia bangga juga Mas Reza, kita ada di 10 besar, kita juara 9. Selamat Mas Reza, bangga jadi negara Indonesia. Tapi kok ya yang jelek Mas ya kan 114. Gitu. Ya memang nomor 1 yang jelek seperti di Bangladesh, Pakistan, India, Afghanistan dan seterusnya. Tapi Indonesia ada di urutan ke-9. Kita coba lihat perbandingannya. Negara yang the cleanest, yang paling bersih in the world. Siapa di sini? Gitu, kita bisa lihat bahwa Puerto Rico. Pindah yuk Mas ke Puerto Rico, Mas Reza yuk. Mas Reza ke Puerto atau ke Virgin Island ya kan. Nah, saya pindah ke ya jelek-jelek dikit nggak apa-apa lah. Saya ke Norwegia atau Sweden lah nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi
Bagaimana pengukurannya yang bersih atau jelek? Ya tentunya ada standar secara internasional ya. Dengan pengukuran adalah air pollutant di dalam PM2,5. Oke, ini saya membuat satu insight kepada Bapak Ibu sekalian bahwa this is the real ya. Ini adalah kenyataannya. Oke. Nah, ini hari ini today atau hari ini ya. Today. Kalau ada rekan saya di kantor bilangnya todai ya. Today ya, barusan yang tadi jam 8.26 di angka 140. Oke. Terus kemudian kalau yang kemarin 144, kalau hari Rabu ini atau Kamis kemarin 163 ini. Unhealthy statusnya. Ini unhealthy ya, juga sama for sensitive group gitu ya kan. Itu mungkin saya sempat lihat beberapa materi yang disampaikan oleh orang-orang lain. Kadang-kadang mereka punya kendala di mana kalau pagi hari itu suka agak meler-meler, mohon izin Bapak Ibu sekalian ya. Sometimes itu karena adanya udara yang buruk dan seterusnya. Nah, ini diambil dari Jakarta Air Quality Map ya. Ini real time ya Bapak Ibu sekalian. Kalau mau buka silakan buka sendiri ya di browser. Sekarang di angka 144 ya. Kemudian ini masih ada potensi naik karena kan masih pagi ya. Dan ini main polutannya adalah dari ukurannya adalah PM2,5 ya, dengan konsentrasinya adalah 53 mikrogram per meter kubik. Oke, dan ini adalah lihat, Jakarta Air is currently 5 times above WHO exposure recommendation. Dan ini tidak terlihat dengan mata. Oleh karena itu health recommendation-nya mengatakan bahwa pakai masker. Ini yang bikin pusing nih Mas Reza ini. Ini yang agak pusing ini. Orang-orang kalau Mas Reza saya nggak tahu. Biasanya sepedaan atau lari pagi mungkin ya. Nggak boleh Mas Reza, sudah nggak boleh nih. Everyone should reduce outdoor exercise katanya. Waduh. Nah, Mas sepedanya jual aja Mas, Bromptonnya Mas. Nah, tuker pakai pakai ini virus keeper. Jadi percuma, nggak boleh Mas pakai itu. Saya nyebut merek tadi, maaf ya Bapak Ibu sekalian ya, gitu ya. Jadi nggak enak nih pamer asetnya Mas Reza itu ya kan. Yang biasa suka sepedanya dilipat-lipat, diparkir di bawah tangga ya Mas Reza ya, gitu ya. Itu nggak boleh Mas, gitu ya. Gitu. Jadi pakai pembersih udara ya. Kalau di sini dia state-nya sebagai air purifier. Ini akan kontradiktif Bapak Ibu sekalian dengan apa yang akan saya sampaikan di balik setelahnya ya. Tapi kita ingat baik-baik dulu bahwa disampaikan di sini close your windows. Sedangkan nanti saya akan sampaikan materi-materi berikutnya. Salah satu penanganan daripada pandemik saat ini ya kan, karena kita lagi kondisi PPKM, salah satunya adalah air ventilation, udara atau fresh air itu yang menjadi fokus utamanya. Sedangkan air quality internasional menyatakan dan WHO recommendation adalah close your windows, tutupan, bukan botol ya Mas Reza ya, jendela ya kan. Nanti nyanyi, ada yang Bapak Ibu nanti malah nyanyi kalau saya bilang tutupan botolmu nanti gitu ya. Nanti ya jangan nyanyi, tapi ini tutupan jendelamu gitu ya kan. Ya, artinya adalah close your windows atau tutup jendelanya. Karena apa? Udaranya sudah polutannya terlalu tinggi Bapak Ibu sekalian. 5 kali lebih tinggi daripada yang WHO rekomendasikan udara yang sehat buat kita gitu kan. Bahkan sepedaan di luar aja nggak boleh ya. Kalau mungkin Mas Reza tadi bosan dengan sepedanya, boleh Mas kasih ke saya Mas, nggak apa-apa. Nanti saya bawa sepedaan ke tadi Virgin Island atau ke Sweden mungkin. Dan terus apakah kita yakin dengan udara yang kita hirup bersih? Nah, misalkan di sekitar kita cukup banyak ya yang tadi saya sampaikan ya. Buka jendela gitu kan, jendela sampai dibuka gitu kan, nggak bisa juga nih, kotor juga nih kan. Wah, gimana dong, disuruh tutup. Tadi saya pikir supaya udaranya bersih saya buka jendelanya gitu kan, disuruh tutup tadi.
Karena apa? Di luar juga buruk. Di dalam apalagi sama juga buruk. Karena polusi udara dalam ruangan lebih buruk daripada di luar. Nah, ini diambil daripada research yang sudah ada dari Februari tahun 2014. Research on Residential Indoor Air Quality Science of the Total Environment Volume Februari 2014 dan seterusnya. Karena apa? Memang tanpa kita sadari, nanti saya ajak Bapak Ibu sekalian melihat foto, ada beberapa foto ya mungkin Bapak Ibu tidak sadarin, kecuali yang memang sudah mengenal virus Kipper. Nanti saya kasih lihat nih fotonya, yang beberapa foto yang saya menjijikan gitu ya kan, gitu ya. Ternyata itu yang kita hirup gitu kan. Kita nggak tahu, mungkin dari depan kelihatannya AC kita bersih gitu ya, gitu. Tapi ternyata kenyataannya di dalamnya, wah luar biasa. Gitu. Sometimes kayak tadi pagi saya juga menyempatkan diri untuk membersihkan kipas angin. Debunya tebalnya luar biasa. Bahkan masih ingat Mas Reza waktu kita cuci AC-nya customer itu sampai keluar lendir gitu ya. Gitu, lendir-lendir itu sampai bikin tumpet, Mas Reza bikin tumpet pembuangan airnya orang gitu. Karena padahal kotoran mereka sendiri ya Mas ya. Kan itu yang dihirup di dalam ruangan. Udah ditutup itu. Gedung tertutup ya, Mas Reza masih ingat di satu tempat ibadah ya, tidak ada ibadah sejak tahun lalu, hanya ada ya 1-2 orang yang melakukan take record di situ ya waktu itu ya, Mas Reza, dan kemudian kita mencoba membersihkan, kok kayak gini gitu ya. Gitu. Padahal itu sudah dibersihkan sebelumnya dan sudah dipasang virus Kipper, seingat saya 3 atau 4 bulan sebelumnya ya, Mas Reza ya. Ya itu, jadi kita lihat bahkan di 3-4 bulan seperti itulah kotornya di dalam ruangan. Nah, ini ada beberapa standar yang bukan dari saya ya, dari Harvard ya. Ya, ini dari Harvard ya kan. Material needs ya, ada beberapa measurement yang mereka ukur gitu kan, dan seterusnya, sehingga sangat menjadi concern ya buat Bapak Ibu sekalian nantinya ya. Saya akan sedikit menyampaikan juga di situ. Oke. Dan kita lihat bahwa ini ada dari Center of Disease Control and Prevention yang paling baru di bulan Juni, 2 Juni 2021 ya kan. Dia mengupdate ya kan mengenai ventilation in a building. Nanti kita akan jelaskan sama-sama. Nah, ini saya akan membawa ke ranah atau pembahasan mengenai yang menjadi sedikit kontroversial ya. Ada yang bilang ada tiga yang menyampaikan. Yang pertama, orang bilang tidak mungkin nantinya. Mungkin di forum ini juga sama, tapi izinkan saya menyampaikan secara ilmiahnya, bukan data atau bukan dari saya. Saya bukan peneliti di CDC, saya juga bukan pakar epidemiologi. Cuman saya menyajikan dalam hal ini sebagai pembicara di webinar kali ini. Saya yakin bahwa nanti ada tiga golongan dari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama akan percaya dengan material ini, yang kedua tidak percaya, dan yang ketiga terserah lah ya gitu kan ya. Bisa percaya bisa enggak, tapi saya mau menyampaikan bahwa this is the real gitu ya kan. Apakah virus bisa terbang? Itu pertanyaan saya ke Mas Reza dulu deh ya, sebagai moderator kita. Mas Reza, virus bisa terbang nggak Mas Reza gitu kan? Mungkin dia punya sayap, dia berevolusi. Ya mungkin ya. Mungkin Pak. Ya. Bagaimana kalau menurut Mas Reza? Kalau menurut saya sih mungkin dia harus pakai perantara ya Pak ya. Mungkin pakai dari udara atau mungkin ludah kita dan lain-lain mungkin Pak ya. Yes, oke. Berarti Bapak Ibu sekalian, saya tidak ada settingan dengan Bapak Reza ini gitu kan, karena 5 menit sebelum acara mulai kita baru masuk, dan kemarin saya sibuk dengan yang lainnya gitu ya. Kita tidak berkoordinasi, saya spontan bertanya tanpa settingan Bapak Ibu sekalian ini ya. Jadi kalau ada hashtag di bawah ini, kebetulan nama dan adegan adalah kebetulan semata, tidak ada bermaksud lain-lainnya gitu maksudnya itu ya. Saya setuju dengan Mas Reza, karena waktu saya mengumpulkan data ini sejak tahun lalu, karena saya dimaki oleh dibilang rekan boleh, customer juga boleh gitu kan. Dia sampai menyebutkan bahasa binatang dan kebun binatangnya itu, bahwa tidak mungkin itu terjadi katanya gitu ya. Cuman data yang saya dapat seperti ini dari CDC. Ternyata ada 2 ya Bapak Ibu sekalian. There is a droplet
dan this is airborne transmission. Ada 2. Nah, ini saya masuk sedikit detail nih Bapak Ibu sekalian, karena memang webinar kali ini saya sudah masuk ke detail. There's a difference between droplet and airborne transmission. Ada 2 nih, hati-hati nih. Kalau tadi ada Mas Reza menyebutkan orang bersin ya, atau batuk, itu ada droplet ya, ada dropletnya. Ternyata dipisah menjadi 2 Bapak Ibu sekalian. Kalau droplet itu di atas 5 mikron. Tetapi kalau droplet, kalau airborne itu 5 mikron ke bawah. Nah, potensial yang 5 mikron ke bawah itu berpotensial untuk terbang. Jauhnya sampai berapa? 5 meter Pak? 10 meter Pak? Yes, bisa. Belum lagi kalau dibantu tadi Bapak Reza menyampaikan kalau ada perantaranya ya. Gitu. Contohnya misalnya apa? Di dalam ruangan ada airflow, ada hembusan angin gitu ya. Ada sesuatu yang menyedot gitu kan. Mungkin saya batuk di depan kipas angin, otomatis tadinya yang bisa 5 meter bisa sampai jadi 10 meter Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, that's the importance of air cleaning and disinfection ya. Ya, jadi ini sangat penting. Tadi saya tadi menyinggung lagi di atas ya, disampaikan bahwa di sini disampaikan bahwa dari recommendation daripada Air Quality International jam 8.26 pagi tadi, which is 1 jam yang lalu, jendela harus ditutup. Bayangkan. Nah, inilah yang terjadi ya. Jadi jendelanya suruh tutup nih. Tadi ya, dari tadi penjelasan presentation saya tadi di atas ya, jendelanya disuruh ditutup. Bayangkan recirculating di dalam ya kan. Wah, luar biasa ini yang terjadi ya. Nah, jadi apa sarannya gitu dari penelitian itu adalah mereka menyarankan adalah nomor 1, open the window, which is sangat kontrarian dengan yang tadi disampaikan oleh rekomendasi 1 jam yang lalu adalah close your windows katanya. Sorry. Ya kan? Nomor 2, open the windows lagi. Taruh kipas anginnya. Wah, tambah sedep nih Mas. Ya kan? Jadi PM di dalam ruangan langsung naik menjadi 144. Tadi 1 jam yang lalu ya. Coba mungkin Bapak Ibu sekalian bantu saya ngecek sekarang sudah berapa ini sekarang. Karena kan mungkin kendaraan sudah lewat dan seterusnya pasti sudah naik itu, nggak 144 lagi gitu ya kan, kecuali atau nggak tiba-tiba alat air quality-nya ditutup gitu ya. Oke, masih nggak bisa. Nah, pakai exhaust fan katanya. Nah ini dibilang adalah pakai portable air purifier atau gunakanlah pembersih udara. Ini yang disampaikan oleh jurnal ya, ini dari jurnal atau dari CDC ya. Ini beberapa, ini saya kutip sengaja, maaf saya panjang-panjangkan supaya Bapak Ibu sekalian jangan berpikir saya mengetik ini sendiri, saya tinggal kopas ya. CDC.gov ya. Salah satu kuncinya adalah tadi dibilang open window tadi ya kan, dan seterusnya di atas. Nih, adjust heating, ventilation, air conditioning Anda ya. Terus kemudian juga dia bilang adalah improve air filtration. Nah, ini yang mungkin tidak di-aware oleh Bapak Ibu sekalian ya kan. Air filtration ini juga penting. Pak, mahal Pak air filtration dan seterusnya. Ya, tenang. Makanya kita adanya webinar pagi ini, kita akan coba bahas mengenai hal ini juga ya. Jadi ini saya menyajikan ke Bapak Ibu sekalian supaya semakin jelas. Nah, saya masuk ke tahap berikutnya. Apa itu virus keeper ya? Kalau kata Bapak Reza adalah virus keeper filter is made in North Korea ya katanya Bapak Reza ya. Saud Pak. Nanti keluar nuklir Pak Reza, hati-hati loh ya. Nuklirnya banyak di situ ya kan. Nah, hati-hati. Gitu. Jadi terbuat dari South Korea using nano silver technology. Dan itu sudah di-proven ya, sudah terbukti menggunakan nano silver ini. Ya, dia terbukti adalah dari testing di Amerika, di Jepang, di Korea untuk menghentikan apa? Menghentikan fine dust yang ukurannya tadi yang kita bahas dari tadi adalah PM2,5. Gas beracun. Nanti saya akan masuk nih one by one.
gas beracun. Kalau yang hari ini saya kasih teasernya ya, Bapak Ibu sekalian, bukan teaser lagi ya. Mungkin episode 1 daripada gas beracun. Saya waktu ngambil data-data ini dan mempelajari hal-hal ini juga cukup kaget ya, gitu Bapak Ibu sekalian. Ternyata gas beracun itu tidak tumbuh di pabrik pada waktu seperti kejadian saya pingsan di pabrik gitu ya kan, tidak tumbuh di situ gitu kan. Ternyata di rumah aja Bapak Ibu sekalian gitu ya. Asap ya, kalau asapnya Bapak Reza smoke ya, smoking kill gitu ya kan. Ini bukan smoking kill itu ya Pak Reza ya, tapi smoke yang ini asap dari yang lain-lain juga ya Pak ya. Bakteria, spora, jamur. Yang sekarang topik utama adalah virus. Oke. With the Viruskipper filter, there's no need to buy expensive air purifier. Ini tagline-nya secara internasional ya. Tagline secara internasional ya. Because it's really simple ya. Sangat mudah sekali. Hanya pasang Viruskipper ya, otomatis air conditioner Anda berubah menjadi air purifier. Kalau ngikutin katanya iklan tuh yang tinggal sorong gitu ya, bukan, ini tinggal tempel padahal ya kan. Anda bingung ya kan, lomba-lomba semua Bapak Ibu sekalian ya nyari air purifier. Saya kaget luar biasa Mas Reza, air purifier saya yang dapat dari lungsuran dikasih itu, terus kemudian saya lihat harganya sekarang ingin beli satu lagi gitu ya kan, harganya luar biasa mahal, mehong ya kan. Bahkan ternyata setahu saya itu handphone Xiaomi gitu kan ikutan juga jualan air purifier sekarang gitu kan. Jadi ada air purifier merek Xiaomi ya. Saya juga baru tahu, mungkin dia mengeluarkan aroma Xiaomi mungkin ya. Bercanda ya. Enggak, tentu di dalamnya ada namanya filter HEPA namanya. Dan Bapak Ibu sekalian, ternyata saya mau coba sudah setahun lebih nih filternya belum diganti, mau beli iseng nih ya kan, cek di toko apa dia gitu ya kan. Duh, filternya kok mahal Mas Reza, filternya aja isinya saja 1 juta. Terus di bawahnya tulisannya pre-order, mateng. Ya pre-order, ya sudah lah ya gitu ya. Untung saya kenal Viruskipper, jadi saya habisin pakai Viruskipper aja. Mehong harganya Bapak Reza gitu ya kan. Mehong Jin kalau katanya ya. Lumayan ya, kalau 1 juta ya ngep juga ya belinya ya. Filter ukurannya Bapak Ibu sekalian cuma ukuran paling 40 cm kali 30 cm, 35 lah. Kotak gitu ya. Paling segini kali segini. Tebelnya kurang lebih ada sekitar 7-8 cm lah. Something that. Padahal mungkin dengan kondisi seperti ini masih banyak prioritas keuangan yang kita perlukan ya. Cicilan rumah, cicilan mobil, pendidikan anak, uang jajan rumah tangga. Ada lagi banyak Bapak Ibu, cuman saya tutupin pakai gambar. Saya nggak mau mempersusah ya Bapak Ibu sekalian dengan banyak curhatan ya. Silakan nanti diisi sendiri ya kan. Gitu. Artinya kalau nggak salah nomor 5 adalah tabungan menikah ya Bapak Reza ya, tabungan menikah gitu ya. Maaf. Makanya saya tutup pakai gambar dah. Tutupin pakai meja aja lah, sudahlah ya, daripada nanti jadi curhat di sini nanti jadi sedih gitu ya. Jadi saya tutup saja gitu ya. Nah, cara inovatifnya Bapak Ibu sekalian, saya sampai di cara kerjanya, it's really simple kok. Ya, Anda tinggal taruh, karena apa? Otomatis di situ perlindungan secara menyeluruhnya adalah dari nano silver technology, karena dia mengeliminasi 99,9% bakteri dan bau, perlindungan terhadap virus, menangkap partikel halus sampai dengan PM2,5. Dan tersertifikasi secara internasional. It's really important ya. Itu bukan kata saya gitu kan. Banyak nih kemarin saya sempat ngobrol dengan beberapa partnernya Bapak Reza gitu kan. Dia mencoba untuk menjelaskan bahwa alat ini saya tes di Indonesia dengan begini begitu. Honestly, bukan saya tidak percaya dengan negara tercinta ini, cuman saya yakin bahwa beberapa standar testing yang dipunya internasional belum dimiliki di Indonesia. Sekali lagi ya, belum dimiliki di Indonesia. Ya, salah satunya adalah pengujian secara EPA itu menggunakan namanya ASHREA, ASHREA ya.
Astrea sendiri Astrea ini bukan sepeda motor Astrea ya. Saya punya di Sidoarjo satu waktu itu dipakai Pak rekan kita Bapak Rifan waktu itu. Ya, bukan Astrea Grand itu bukan ya Bapak Ibu sekalian. Dan juga nggak ada hubungannya sama Mega Pro sekali lagi ya Bapak Reza ya. Tidak ada hubungannya sama Mega Pro. Hati-hati ya. Jadi Astrea itu pengujiannya menggunakan apa Bapak Ibu sekalian? Metodenya adalah namanya ASTM ya. American Standard Testing Method ya, atau ada standar pengukurannya secara internasional atau khusus. Oke. Jadi memang terbukti bahwa membunuh 99,9% bakteri, ada nanti hasil labnya, mencegah pertumbuhan jamur, anti alergenik, 100% aman untuk kulit, elektrostastik dan tidak berbau. Cara kerjanya sangat simpel. Kalau saya mengulang sedikit ya, sudah pernah disampaikan dari webinar sebelumnya. Intinya kalau Silver AD Plus dia itu langsung masuk penetrate ke dalam mikroba tersebut, dia merusak dan dinding sel tersebut dan otomatis dia memecah atau mengikat DNA, jadi die ya, atau menghambat reproduksi sel juga tentunya. Itu yang memang dikerjakan oleh Silver Nanotechnology, dan itu sudah sangat banyak digunakan di sekitar kita Bapak Ibu sekalian tanpa kita sadarin. Salah satunya seperti ya, ada beberapa ya, saya tidak menyponsorin produk-produk ini juga, mungkin Bapak Ibu bisa lihat dan saya sudah hapus, rekan-rekan juga sudah membantu menghapus ya. Bahkan ada sabun mandi juga banyak yang sekarang berlomba-lomba, baju pun juga sudah ada gitu kan, kaos kaki juga sudah banyak sebenarnya sudah menggunakan daripada AG Plus ini gitu kan. Ini sudah memang sudah satu metode yang cukup ampuh ya gitu. Dan memang bahwa virus keeper tersebut tadi tersertifikasi secara internasional. Kita bisa lihat bahwa inilah sertifikat internasionalnya, nanti kita akan detailkan, dan sudah di ISO secara standar internasional ya. Efektif menghilangkan 99,9% bakteri, 99,9% daripada virus dan gas beracun. Oke. Jadi ini yang memang sudah teruji secara lab atau secara internasionalnya. Oke. Dan kita bisa lihat juga bahwa bisa dipasang di mana Pak? Ini Pak, all air conditioner bisa dipasang. Ya. All air conditioner dan air purifier, karena saya sendiri juga saya pasang di air purifier. Mungkin next ya Bapak Ibu sekalian, nanti webinar yang berikutnya saya akan tunjukkan saya sendiri juga memasang virus keeper di air purifier ya. Mohon izin belum sempat saya foto gitu kan. Mau saya foto pun juga kok itu agak sedikit kotor itu. Jadi mungkin next webinar saya akan tunjukkan ke Bapak Ibu sekalian. Oke, sampai di sini dulu. Saya istirahat sejenak ya. Karena mulai dari sini dan seterusnya kita akan masuk ke agak teknis nih, Bapak Reza ya. Sebelum itu saya coba mau menyapa, ini ada yang sudah bertanya nih. Berapa lama stay di udaranya? Berapa lama stay di udaranya? Baik, ada pertanyaan Pak. Ini dari Nitiski. Yes. Berapa lama untuk stay-nya di udaranya Pak untuk COVID Delta secara airborne? Jadi mungkin untuk secara airborne itu berapa lama Pak? Tadi kan Pak Calvin sempat mention untuk secara airborne itu Pak. Oke. Ini sebenarnya sudah masuk ke material yang berikutnya. Saya masih mendevelop data yang lebih lengkap. Cuman Bapak atau Ibu Nitriski, saya bisa menjawabnya adalah airborne-nya ada yang menuliskan 2 hingga 4 jam di udara. Wow, 2 hingga 4 jam di udara. Oke, nanti ada di material-material berikutnya, Ibu Nitriski, saya akan coba menyampaikan secara singkatnya nanti. Oke, kalau boleh saya tambahkan mungkin Pak Calvin ya. Silakan. Tambahkan untuk si Delta ini betul Pak, itu dia dapat bertahan selama 2-4 jam Pak untuk si varian ini. Dan selain itu juga sih yang sangat berbahaya ini adalah varian Delta ini lebih besar 60% penyebarannya dibandingin yang varian-varian lain melalui udara. Jadi 60% lebih cepat menyebar dibandingin yang lainnya, 60% dibanding yang varian Alpha dan Beta yang sebelumnya ya Pak ya, berarti Pak. Dia lebih cepat
untuk penyebarannya. Betul. Dan selain ya betul. Nah, jadi untuk kali ini mungkin ya Pak ya, kita emang perlunya sih untuk pertahanan diri ya. Yes. Karena dulu kan kita kan hanya takut secara apa ya, mungkin udah dekat orang dijauhin 1 meter Pak, jarak 1 meter terus kan dulu itu kita. Yes. Cuma sekarang kayaknya itu udah mulai bukan saya nggak bilang itu nggak berguna ya, tapi lebih seperti mungkin harus lebih diefektifkan kali Pak ya, dengan cara-cara beberapa cara yang termasuk yang seperti dijelaskan oleh Pak Calvin sebelumnya, bahwa menggunakan virus keeper ya Pak. Karena kan betul sekali. Secara tidak langsung kan kita juga nggak tahu Pak, yang tadi kan saya sempat lihat dari Pak Calvin itu sempat itu bahwa si virus itu terbawanya itu menyebar Pak di ruangan Pak. Jadi nggak hanya secara apa ya, kalau kita kan biasanya kan Pak Calvin di sana, yaudah 1 meter aja saya ngobrol di sini kan, mungkin gitu. Nggak bisa lagi mungkin Pak, mungkin baru bisa kalau 2 kilo kali Pak, baru aman kali Pak ya. Ya, nanti kita ngomongnya pakai ini kaleng susu kental manis, pakai di telinga sama benang ya Mas ya gitu. Iya. Apa gitu gantian. Nah, mungkin kalau secara itu bisa ya Pak ya. 2 kilometer gitu. 2 kilometer itu Mas Reza, kita dari kantor sampai ke, jadi gini Mas Reza di kantor, saya di GI berarti ya. Iya betul Pak. Mungkin kalau itu baru benar Pak, bisa itu. Nggak ketularan. Iya. Ya, tapi yang nggak gitu juga ya Mas Reza ya. Iya, tentunya betul. saya setuju dengan yang tadi disampaikan Mas Reza. Nanti ada gambarnya di slide berikutnya, itu adalah hanya di dalam satu ruangan saja dengan orang yang punya atau terinfeksi daripada COVID Delta ini ya. Cukup 15 menit Mas Reza, luar biasa ya, cukup 15 menit. Makanya sampai dianjurkan menggunakan double masking ya, double masker ya kan. Karena apa? Memang ukurannya makin kecil, tidak gitu kan, tapi memang kehebatan daripada si virus ini yang dia bermutasi. Delta, ada Kappa, ada Lambda dan seterusnya, ini semakin ya sama seperti semua organisme, semua makhluk ya, berusaha untuk surviving ya, tentunya seperti manusia yang selalu berevolusi ya, sampai sekarang sudah masuk ke revolusi industri ya kan. Sama juga virus juga, dia ingin bertahan gitu ya, dia tidak ingin musnah. Kita ngomong secara sainsnya ya, makanya dia berevolusi juga, bagaimana caranya dia lebih ekstrim untuk bisa menginfected daripada inangnya itu sih gitu kan. Itu. Nah, apakah virus keeper bisa digunakan untuk air purifier? Mungkin tadi sudah sempat di-mention ya oleh Pak. Siap. Ya. Sangat bisa Ibu Rizky. Tinggal dilapisin. Jadi lebih baik buang virus keepernya nantinya setiap periodik ya, 2 bulan, 1 bulan 2 bulan sekali, sehingga HEPA filter bawaannya dari air purifier tetap bersih Ibu. Nah, ini yang jadi masalah Bu. Kenapa? Ya tadi saya sampaikan, gantilah, udah lama gitu kan. Begitu lihat, cek di toko papa dia gitu kan, loh kok mahal gitu kan. Mana yang sebelah sini lihat toko papa dia, yang di sini buka satu lagi, cek account guys katanya gitu kan. Kok sedih ya, belum cukup untuk beli. Ya, harganya mahal, tapi kalau saldo yang di sini mungkin masih bisa cukup nih, beli virus keeper masih cukup. Tapi kalau beli yang toko papa dia ini yang untuk filternya HEPA-nya ini, silakan dicek lah ya sendiri. Harganya luar biasa mahal. Mungkin saya boleh nanya ya Pak, kalau si virus keeper-nya sendiri itu bakal berpengaruh nggak sih ke efektivitasnya dari HEPA-nya itu, atau mungkin mengurangi, atau bagaimana Pak? Justru melengkapi. Itu ada di material intermediate ketiga, filtration ya Mas Reza, tapi saya memberikan teaser di sini ya kan. Karena HEPA filter itu dia hanya menyaring PM saja. Efektivitasnya dia menyaring sampai 0,5 sampai 0,1. Tetapi dia tidak mengeliminasi gas beracun, tidak mengeliminasi bakteri dan virus. Jadi habis dinyalain memang udara keluarnya bersih nih. Ya kan? Nah, udara keluarnya bersih gitu kan. Tetapi di sini ya jadi tetap masih terinfected sebenarnya di situ. Masih tertinggal di sini. Oke, begitu kita matikan, coba tiup balik, terus keluar lagi dia. Betul sekali Pak. Nah, jadi dengan menggunakan virus keeper adalah menjadi komplement ya. Jadi udaranya kayak memang menjadi double filtration. Itu Pak Reza. Izin saya lanjut.
Baik, silakan Karena Pak. ini masih slide 21 dari slide ke 159. Maaf, slide ke 3509. Canda ya. Silakan Pak. Ya. Jadi ini kalau tadi mengenai particulate matter atau microns ya, kalau kita potong ya penampangnya. Di sini kita bisa lihat bahwa ini kenapa saya jeda tadi, karena saya perlu Bapak Ibu sekalian untuk ikutin mulai dari sini sampai ke beberapa slide ke belakang. Ini adalah material-material baru. Sebelum saya masuk ke material baru ini yang akan menjadi pro and cons, tetapi saya tidak mau menjawab pro and cons-nya tersebut. Maksudnya kalau Anda berdebat dengan saya bukan pakarnya, sekali lagi, tetapi ini data yang saya ambil dari CDC, dari Harvard, dari jurnal-jurnal internasional. Ya, saya bisa mendescribe bahwa data ini saya ngambil dari mana, sehingga ada pengujian secara internasionalnya, bukan saya, sekali lagi, bukan Kelvinnya, tapi saya menyajikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ini, oke? Saya masuk satu persatu dulu, ya. Kalau tadi saya balik, ini sudah pernah disampaikan sebelumnya bahwa inilah microns atau particulate matter itu. Kita bisa lihat bahwa pasir di pantai 90, kalau rambut manusia itu 50-70 tergantung tebal tipisnya ya. Terus kemudian kalau dust, pollen, mold dan seterusnya itu 10. Nah, tadi padahal sudah di-mention di atas ya bahwa perbedaan antara droplet dan airborne itu adalah di PM 5. Oke. Jadi di in between 5. Oke. Nah, jadi di antara PM10 sampai PM 2,5, nah ternyata ada juga yang namanya 5, itu si droplet dan si airborne. Droplet dibilangnya di atas 5, airborne itu sudah 5. Oke, nah inilah menjadi gambaran Bapak Ibu sekalian. Oke, nah kalau dipotong seperti apa? Ini kalau dipotong, ya. Tadi kita bisa lihat bahwa PM90 ini yang pasir. Kemudian kalau rambut manusia itu 50-70. Dust, pollen, mold dan seterusnya itu PM10. Nah, in between mungkin separuhnya dia gitu ya. Saya pinjam satu, saya potong kalau separuhnya atau mungkin agak kecilnya gitu ya di bawahnya ini. Nah, ini mungkin saya sebut adalah PM5. Oke, dan virus keeper itu bisa menyaring sampai dengan PM 2,5 atau 2,5 microns ya. Kita masuk pelan-pelan ya. Ini perbedaannya. Jadi kalau droplet itu bisa jatuhnya paling jauh 2 meter. Makanya jaga jarak katanya minimal 2 km kalau katanya Pak Reza ya. Jauh amat gitu kan. Jadi kalau kayak rekan saya satu di kantor, satu iya benar sih Pak Reza, satunya WFH, dia di arteri pondok hijau ya. Ya, pondok apa itulah pokoknya. Gitu kan. Satunya di Palmerah, satunya di kantor ya 2 km ya. Enggak, masalahnya Bapak Ibu sekalian, saya meralat apa yang disampaikan Pak Reza bukan 2 km ya, hanya 2 meter gitu ya kan. Nah, 2 meter. Kalau yang droplet, tetapi kalau airborne berapa jauhnya? Enggak kelihatan merah. Berapa jauhnya? Tanpa bantuan atau tanpa ada support dari keadaan di sekitar ya, ternyata airborne itu bisa hingga 10 meter. Jadi gini. Bisa 10 meter dengan ukurannya adalah 5 mikron. Oke. 5 mikron ya. Ini sekali lagi ini data bukan data saya, ini data dari CDC ya. Jadi 5 mikron. Jadi batuk, bersin, ngomong, untung ya Mas ya, kalau 2 km saya ngomong di sini, radius 2 km kalau saya sedang terpapar, wah sampai ke Kelapa Gading itu bisa ada yang kena papar Mas Andi, Mas, bahaya kan. Untungnya sih, nggak 2 km ya seperti ilmunya Bapak Reza gitu ya. Gitu. Bernapas, bayangin nggak ngomong Pak Reza, napas ini di sini. Dari batuk, bersin, ngomong,
ini napas. Kalau ngeludah oke lah ya memang dia sengaja gitu ya, speed ya. Tapi bernapas, breathing, bernapas. Oke. Kalau 1 meter ya langsung kena ini, namanya close range aerosol transmission, ada droplet dan seterusnya. Ya, ini ada juga virus yang contaminated di surface juga, can take several minutes ya, dia tulisnya seperti itu. Oke, droplet size dari yang 100 pm sampai 5 pm. Nah, ini yang kita bilang adalah small floaty droplet nuclei, atau yang dibilang atau terkenal dengan bahasa adalah airborne. Oke. Nah, sampai di sini ada yang harus saya perjelas lagi sekali lagi. Ada perbedaan di antara droplet dengan airborne. Memang ini nanti berikutnya ya, di berikutnya untuk yang detail bagian virus section, di droplet containment daripada virus atau paparan daripada virus lebih banyak dibandingkan airborne tentunya. Kalau kalau particulate matter-nya adalah misalnya tadi dibilang adalah 100 PM100 di droplet tersebut ya kan, tentunya makin banyak virusnya di situ. Gitu. Contoh misalnya saya menggambar di sini. Misalnya di sini ada droplet yang ukurannya adalah PM50 aja. Nah, ini paparan daripada virusnya ya. Ini besar. Lebih banyak. Oke. Tapi kalau kita bilang airborne, yang di airborne yang di sini saya kasih warna berbeda. Oke, PM-nya dituliskan tadi adalah 5. Virusnya nggak ada, memang lebih sedikit. Itulah gambarannya. Oke, that's why sometimes ada contoh nih kasus di rumah ya, misalnya ada orang tua saya gitu kan, saya nggak kemana-mana gitu kan, tetapi kok bisa sakit flu ya gitu kan. Flu itu kita kenal dengan namanya virus gitu ya kan, gitu. Kok bisa sakit flu ya? Nah, mungkin karena orang Indonesia pahamnya adalah masuk angin kali gitu kan, kayak bisa dibilang alergi kali, atau mungkin bisa dibilang cuacanya berubah kali. Enggak, sometimes juga adanya something airborne transmission tadi ya, yang memang ada potensialnya tanpa sengaja kita tadi, yang mungkin seperti saya yang muda ya kan, saya lagi ngobrol ya kan, tentunya kita jauh-jauhan ya, saya nggak pernah mendekat gitu ya kan, saya tidak pernah mendekat, cuman ya tetap ternyata ada airborne spread ini yang harus kita perhatikan. Dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya menyajikan datanya adalah bisa sampai 10 meter ya, bisa sampai 10 meter. Ingat, ini masih tanpa bantuan ya, tanpa ada environment yang mendukung droplet atau droplet nuclei atau airborne ini semakin menyebar. Dan ini yang menyetujui atau menjelaskan bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Pak Reza itu sangat benar, bahwa hanya di dalam satu ruangan ya kan, itu bisa terjadi penularan yang sangat cepat. Bahkan baru kemarin ya Pak Reza ya, ada yang memberikan testimoni lagi, sayang tak direkam ya, mudah-mudahan bapaknya ada ikut nih pagi ini ya kan. Ada 2 ruangan Bapak Ibu sekalian. Ruangan A, di ruangan A itu sudah dipasang virus keeper, di ruangan B belum dipasang virus keeper. Yang sudah dipasang ruangan yang sudah dipasang virus keeper itu tidak ada yang terpapar ya, memang ini hanya testimoni ya, tidak ada pengujian secara klinisnya. Tetapi kalau disambungkan di sini, tentunya karena ada air filtration yang efektif di dalam situ, sehingga airborne transmission-nya dipatahkan di situ. Oke. Sedangkan yang satunya
itu tidak menggunakan virus keeper, penyebarannya lebih masif. Padahal testimoni ini bukan kata-kata saya, dan pembicaraan ini direkam, bisa nanti mungkin kita undang orangnya bicara 2 minggu lagi kali ya Mas ya, gitu ya kan. Iya, betul Pak. Biar dia yang menyampaikan gitu ya kan, beliau yang menyampaikan gitu kan, bahwa bahkan orangnya bukan yang ada tim A dan tim B itu bukannya A tidak ke ruangan B, B tidak ke ruangan A. Mereka saling tukar ruangan juga loh. Kadang bisa hampir yang A ke ruangan B, B ke ruangan A gitu kan. Cuman bedanya yang ruangan A menggunakan virus keeper, yang B tidak menggunakan virus keeper. Nah ini makanya menyetujui bahwa adanya airborne spread ini cukup signifikan penyebarannya, apalagi dengan varian-varian yang baru. Oke, saya masuk ke cara kerja daripada AC. Simple cara kerja AC itu sebenarnya adalah menukar udara panas menjadi udara dingin. Tugas AC itu hanya itu. Mungkin ada AC-AC yang baru yang ditambahin dengan Nona EG ya kan, Nona ya kan, Nona. Nano E, Nano E, Nano Silver, Nano atau apa whatever gitu ya kan. Intinya kalau balik lagi, AC adalah air conditioner adalah dia circulating ya kan, dari udara panas ya, yang warna saya kasih warna beda ya, hijau ya. Udara panas masuk ke atas ini ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian dia mengeluarkan dengan udara yang sudah dingin. Intinya di situ. Ini adalah kerja daripada air conditioner atau AC. Cara kerjanya bagaimana nih? Ya ini kalau ini kalau yang saya kasih warna kuning. Nah, ini jeroannya di dalamnya ya. Jeroannya di dalamnya. Intinya adalah bagaimana dia men-circulating dari fan coil yang dingin ini, karena kena udara luar ini masuk ke sini, otomatis jadi panas, ditekan pakai kompresor, tukar udara panas ke outdoor, ini outdoor, udara panasnya dibuang keluar ke udara luar, terus kemudian kita dapat udara dingin lagi masuk ke internal ya, kemudian dan tersirkulat seperti itu terus menerus. Cara kerjanya intinya AC hanya seperti itu. Saya bukan spesialisnya AC, coba saya ngintip dulu, mungkinkah Bapaknya sudah hadir di sini? Kelihatannya saya nggak kenal nama-namanya, mudah-mudahan sudah ada di sini Bapaknya gitu ya kan. Karena kita akan ngundang minggu depan ya Bapaknya yang ahli AC gitu kan, dunia per AC-an gitu kan. Mungkin boleh ya Pak Reza saya mention ya gitu ya. Boleh Pak, silakan Pak. Estimasi tanggal 30 atau tanggal 31 untuk intermediate kedua mengenai air conditioner. Saya nggak ngomong sendiri lagi atau ngobrol berdua ya, bakal rame itu nanti ngobrolnya bisa berempat, karena 2 kita dari belakangnya virus keeper, yang 2 lagi dari SimpliCool AC, memang tukang atau spesialis AC ya Bapak Ibu sekalian, yang perlu AC-nya dicuci, diuap dan didisinfecting itu spesialisnya mereka gitu ya kan. Saya tidak mau mengintervensi gitu kan. Nyapa dulu Pak Baren atau rekan-rekan dari SimpliCool ya, terima kasih kalau bergabung pagi ini. Selamat pagi, itu tugas Bapak sekalian dan Ibu yang ada di SimpliCool ya, minggu depan ya, 2 minggu lagi ya. Saya nggak mau ngambil kerjaannya orang, nanti saya dipikir takabur nanti ya. Jadi ini saya menjelaskan cara kerja simple daripada AC. Apapun teknologinya, oh Pak di situ ada carbon filternya. Aduh Pak Reza, AC-nya sebesar ini gitu kan. Nah ini ya, AC-nya yang di sini yang sesuai di gambar. Mungkin bisa dikoreksi, ada technical saya yang bergabung ya pagi ini juga gitu ya. Kita coba ya, atau mungkin banyak rekan-rekan yang mungkin sudah bongkar-bongkar AC juga tahu ya. Paling filter karbonnya segini. Ya, kecil gitu kan. Ya kelihatan gitu kan, virusnya udah lewat di mana-mana gitu kan. Kita ngomongnya airborne transmission, nah dia cuman kasih filternya segini. Wah ada loh Pak Reza, masker itu juga sama gitu kan, masker antivirus katanya gitu kan. Begitu dilihat Pak Reza, ukurannya maskernya filternya lebih kecil dari kartu nama Mas gitu kan. Ini mau tutup mata satu kayak bajak laut gitu ya kan, atau mau tutup hidung saja atau tutup mulut saja nih kan gitu ya. Ya ini saya bingung gitu kan, kalau beli 2 kok yang mahal gitu kan gitu. Dan ya itu ya memang uniknya.
breathable lagi Mas gitu kan. Breathable-nya buat saya susah ternyata Mas Reza ya. Jadi saya nggak mau ngambil kerjanya AC. Inilah cara kerja daripada AC. Saya cut ya. Ini saya cut. Ini punyanya mereknya orang lain. Ya, bisa dilihat sendiri bahwa dia supaya mensirkulate udara dingin di dalam ruangan, panjang atau airflow length-nya adalah 10 meter. Saya kasih notes di bawah situ, tergantung jenis AC dan ukuran AC. Oke, ada yang 10 meter, ada yang 3 meter, 4 meter. Nanti kalau ada orang AC mungkin saya langsung bisa dicaci maki ini di sini gitu kan. Enggak Pak, AC itu cuma 5 meter katanya. Ada yang bilang 4 meter, 4,5 meter dan seterusnya. Ya kurang lebih seperti itu gitu. Karena memang ada hitungan khususnya. Sekali lagi nantikan Bapak Ibu sekalian untuk yang untuk yang penasaran mengenai cara kerja daripada AC gitu kan. Nantikan tanggal 30 atau tanggal 31 atau udah deh pantengin teruslah IG-nya Virus Keeper itu kan ya, itu pantengin aja terus di IG-nya Virus Keeper, itu banyak berita-berita yang baik menurut saya dan bermanfaat ya di tengah kondisi yang ketidakjelasan ini, karena kita selalu mengangkatnya dan kita selalu memperdebatkan. Nah, teman-teman di marketing itu selalu kalau mengangkat sesuatu itu selalu salah satunya saya selalu menyangga gitu kan, harus yang mendidik dan ada bukti atau enggak ada dukungan jurnal ilmiahnya gitu ya kan, tidak bisa sembarangan menurut saya, kata saya gitu kan. Nanti kita kayak itu ya Pak, ILK ya, Indonesia Lawak Club ya, kata siapa? Kata saya katanya gitu kan, nggak bisa kayak gitu ya. Sebetulnya ini ada, saya buang mereknya karena saya tidak boleh mendisklaim bahwa itu merek tertentu, tetapi ini saya cuma ambil di internet. Anda bisa browsing sendiri ya, airflow length gitu ya, googling aja, kita tanya sama si Mbah gitu kan, googling airflow length, ganti image tung, keluar nih gambar ini pasti. Oke, makanya saya disclaim di bawah tergantung jenis AC dan ukuran. Bapak Ibu sekalian, ini masih satu arah. Bayangkan kalau AC-nya kayak gini, 4 arah. Virusnya satu, tidak disaring dengan baik ya kan. Ternyata yang masuk di sini, udara yang masuk di sini ya adalah udara hot ya, hot air, plus ada virus. Disemprot ke 4 arah Bapak Ibu sekalian, satu ruangan dapat ya kan, sedap ya. Selamat menikmati acara ini katanya gitu ya. Saya nggak mendoakan gitu ya kan, cuman ini yang terjadi, ini AC 4-way, ada yang bilang AC kaset, AC 4 arah. Kenapa? Nyemburnya ke 4 direction atau 4 arah. Dan lihat ya, untuk ceilingnya sampai dengan berapa? 4,5 meter. Ada 4, 5, 6 ya kan, dan seterusnya ya. Ini mungkin nanti ahli AC yang akan menjelaskannya. Nah, inilah kurang lebih gambaran buat Bapak Ibu sekalian gitu kan. Tadinya mungkin kalau di ruangan orangnya yang terpapar hanya duduk di sini. Tetapi karena tidak ada perlindungan khusus, karena ingat baik-baik ya, sekali lagi tugas AC hanya mendinginkan ruangan, tidak membersihkan udaranya. Ya, ada pembersihannya Pak, ada filternya, cuman kecil. Ya Pak Reza ya, itu cuman kayak jaring-jaring ya. Kalau kita yang spesialis darah kita ya, karena darah saya sama darah Pak Reza itu ya, itu isinya apalagi kalau zaman kita di kantor ya Pak Reza ya. Kalau orang normal 100% darah gitu, kalau kita 98% kopi, 2% baru darah gitu ya kan. Ya, gitu. Nah, ini satu orang yang terpapar di sini ya gitu ya kan. Nah, satu orang terpapar di sini ya, sedot ke atas gitu ya kan. Itu tadi balik lagi, filternya itu buat nyaring kopi aja bisa lolos kopinya gitu ya kan. Apalagi virus. Maksud saya itu gitu kan, bukan maksud yang ngomong Mas Reza harus ngopi ya. Kalau mau ngopi silakan Mas Reza, saya belum ada bikin kopi saya gitu ya. Jadi nah kan disedot di atas, diproses di dalam blower, begitu bro, disemprotlah virus ini bonus ke 4 arah. Yang tadinya sehat-sehat duduk di sini, nah kena juga dia nih. That's the point. Pentingnya menggunakan Virus Keeper. Oke.
Karena apa? Dengan virus keeper otomatis dia terfiltrasi. Sehingga kalau tadi balik ada udara yang ada virusnya masuk di sini, tetapi di dalamnya sudah menggunakan virus keeper, otomatis udara yang keluar adalah udara yang bersih. Ya, itu. Kenapa? Sudah terfiltrasi menggunakan virus keeper. Oke, saya masuk ke dalam hasil labnya. Nah, ini saya akan memberikan beberapa teaser di sini ya. Teaser yang untuk yang materi-materi berikutnya. Sebenarnya itu masuk ke ranah teknis ya. Ini saya juga mencoba untuk menjelaskan secara ranah teknis. Pengukuran ada hasil labnya adalah dia menggunakan formalin atau yang dikenal dengan nama HCHO. Ini pengetesannya 0 menit sampai dengan 120 menit ya, tanpa menggunakan virus keeper, dengan menggunakan virus keeper. Pada waktu 0 menit baru taruh. Ini ukurannya standarnya adalah 20 mikromol per mol. 20 reductionnya 0 ya, baru ditaruh ya. Begitu 30 menit yang tidak menggunakan virus keeper 20, yang menggunakan virus keeper langsung turun jadi 17. Di 120 menit tidak menggunakan virus keeper, formalin tidak bergerak apa-apa, tetapi yang menggunakan virus keeper kita lihat sampai jadi 10. Penurunannya 50%. Ini hasil lab, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dengan ada nomor labnya, ada testing metodenya seperti yang tadi saya mention ya, gitu ya kan. Kok Indonesia ada yang ngetes gini, ada yang ngetes gitu kan ya, mungkin ada yang sudah punya alatnya atau materialnya dibawa ke luar negeri ya, diteskan gitu ya kan. Itu. Oke, kita lihat inilah perbedaannya, yang blank atau tanpa menggunakan virus keeper dan yang menggunakan virus keeper. Penurunannya cukup signifikan. Ini amonia atau NH3 ya. NH3 sendiri sedikit cerita saja, saya mengulang ya kan. Saya pernah terpapar karena tidak sengaja tangki NH3 itu valve-nya ada yang bocor, 5 orang lewat, 3 orang pingsan. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Untung masih hidup hari ini, Tuhan masih baik ya. Saya masih bisa bercerita kepada Bapak Ibu sekalian gitu kan. Saya coba ngintip, tadi ada rekan yang kebetulan, saya menyapa, ini ada juga ahli di bidang lubrikan juga ya, kebetulan pagi ini ikut. Salam dari Jakarta kepada rekan saya, saudara saya yang ada di Pringsewu di Bandar Lampung ya. Biasanya kalau kita lagi lewat ke pabrik ya, Pak Bayu izin ya menyatut nama Pak Bayu, apalagi kalau pabriknya itu pabrik-pabrik yang bikin ya, nyebut merek ya, Kuldran ya kan, Ricotet itu kan baunya luar biasa ya kan. Kami pernah masuk ke pabrik pakan ternak, kalau keluar ada ayam mungkin kita dipatok sama ayam mungkin gitu kan. Nah, di pabrik situ itu banyak sekali tangki-tangki gas-gas beracun, ada dosing pump, dosing chemical dan seterusnya. Ada tabung namanya amonia atau NH3. Bahkan kalau kita suka bercanda. Jadi ada cerita sedikit intermezzo biar nggak capek dengar saya ya. Ada jalannya gini, lurus dulu notok, nyampe tempatnya, atau kita harus berputar. Nah, jadi ceritanya kita tujuannya adalah mau ke sini. Oke. Nah, kita starting point-nya dari sini. Nah, jalan A adalah lurus. Nah, jalan B yang diharuskan adalah seperti ini. Jadi kalau Pak Reza kalau milih jalan, Pak Bayu ya, ini cerita saya dan Pak Bayu ini, ya pilih jalan yang A atau jalan yang B, Mas Reza? Jalan yang B, Pak. Ya, di sini ada tangki-tangki berbahaya yang siap meledak kapanpun juga ternyata. Kendaraan dilarang melewat. Kadang sampai saya bercandain, lurus saya piye gitu kan, lurus aja yuk. Ayo. Ya, nggak bisa gitu kan. Bahkan jalan kaki pun kita disuruh memutar di situ kan. Heran saya juga gitu kan. Ternyata pas lihat, pantes ada tabung NH3 amonia di situ, hidrogen sulfit, ada gas juga di situ kan, dan seterusnya, berbahaya.
tulisannya situ sudah bukan Achtung lagi ya, kalau kata Mas Reza bukan Achtung ya, tapi Danger gitu kan. Bukan kerupuk Danger ya, lain kalau itu ya. Berbahaya. Ada 5 orang waktu itu, ada partner yang dari waktu itu kita lagi dinas di Perawang, di Pekanbaru itu, di pabrik kertas, padahal Pak Reza dan Bapak Ibu sekalian ya. 5 lewat pingsan 3. Untung belum ada corona waktu itu. Kalau ada corona kita lari nggak nolongin. Kita pikir dia pingsan karena corona gitu kan. Enggak, sebenarnya ini keracunan gas gitu kan. Dan untuk nolongnya mereka harus dirawat 3 hari dan dipakein oksigen. Untung juga oksigen masih gampang waktu itu. Sekarang wah tak karuan tuh. Ternyata apa? Beracun dan berbahaya di situ. Oke. Nah, ada gas beracun berikutnya adalah hidrogen sulfid. H2S. Apalagi sini Pak gitu kan. Balik lagi. Amonia NH3. Apalagi sih Bapak ini? Apa sih yang disampaikan ini terlalu, itu kan pabrik Pak. Pak Reza di rumah ada NH3 nggak? Ada harusnya Pak. Ada ya? Di mana Pak? NH3 itu harusnya yang buat furnace gitu-gitu bukan sih Pak? Kayak tina gitu-gitu. Bukan. Ya, NH3 itu ada di toilet Pak. Amonia ini. Amonia. Okay. Jadi setiap rumah ada ini ya, tinggal paparannya banyak atau tidak. Jadi jangan Bapak Ibu sekalian berpikir NH3 gitu kan. Ini kok kayak pelajaran SMA gitu kan. Dulu SMA saya bahasa, SMA saya IPS Pak, ini bukan IPA gitu kan. Ya paham Bapak Ibu sekalian, tapi welcome ya kan. Ini saya buka bahwa ini ada di sekitar kita gitu kan. Gas-gas beracunnya ada di sekitar kita dan cukup berbahaya. Oke. Sama juga hidrogen sulfida ini apa nih Pak gitu kan. Nah, saya memberikan gambaran sedikit ya, bahwa dengan virus Keeper intinya bahwa saya persingkat saja di sini, terbukti secara lab menurunkan sampai 79,6% tanpa menggunakan virus Keeper. Dengan menggunakan virus Keeper penurunannya sangat jauh, 79,6%. Oke. Sama juga dengan hidrogen sulfida juga penurunannya cukup signifikan. Pertanyaannya adalah apa sih hidrogen sulfida? Itu adalah apa Pak? Naturally occurring chemical produced by bacteria as it decompose organic material. Apaan itu Pak? Itu ya. H2S itu munculnya di mana kalau di rumah Bapak Ibu sekalian? Di tong sampah. Makanya tong sampah Bapak Ibu sekalian ada aromanya atau bau. Oke. Nah, karena apa? Dia develop in low oxygen. Namanya tong sampah yang sewajarnya tertutup ya, apalagi sampah rumah tangga gitu ya kan. Kalau sampah masyarakat di penjara maksud saya gitu ya. Nah, di lingkungan, di got ya kan, di rawa-rawa atau udara ya air yang terpoluted ya. Kita lihat lagi di sini. Ternyata, nah ini saya kasih teaser nih, makanya saya kecilin nih. Dapatkan dengan webinar-webinar berikutnya. H2S ini ada kontribusinya terhadap penyakit jantung. Oke. Memang ada beberapa faktor. Salah satunya adalah di sini adalah hidrogen sulfid, individual risk factor ya, seperti genetika, obat-obatan dan seterusnya ya kan. Nah, ini juga ada nih dari lingkungan juga nih. Nah, jadi ternyata ya, saya cukup, makanya kadang-kadang kalau baca kayak ginian tuh bisa nggak tidur Mas Reza gitu ya kan. Lah kok kayak gini? Apa hubungannya H2S ya kan dengan cardiovascular disease gini kan? Ternyata ada. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ikuti nanti acara-acara berikutnya terkait dengan hal-hal yang ini. Oke. Nah, inilah efek of H2S exposure ya. Nah, kita lihat. Nah, jadi kalau berapa ppm ini yang kena nih? Ya, ternyata begitu hanya 20. Kalau di bawah 1 cuman, wih baunya nggak enak. Kayak apa ini? Bacanya Rotten Tomato. Rotten Tomato. Ini kan jadi review film nanti ya kata Pak Reza ya. Rotten Egg. Ya kan kayak telur busuk baunya gitu kan. Nah, kenapa baru kurang dari 1? Begitu coba sampai 10, di atas 10 ya, 10 sampai 100 ya, baunya plus bikin apa, lihat nih orangnya iritasi mata, udah kucek mata ya kan. Nah habis itu udah masuk lagi
susah napas, ya kan, batuk, sakit kepala. Nah, ini nanti dipikir kena corona nih, loss of sense of smell atau anosmia ya. Saya nggak bisa cium apa-apa selain bau busuk katanya. 250 sampai 100, wah udah mulai dizzy ini, udah kesulitan bernapas ya kan. Sudah langsung sampai 500 ke knockdown. Nah, setelah itu sampai 700. Jadi kalau ada teman saya di sini yang suka main Mobile Legend langsung jadi malaikat ini. Ya, langsung tewas. Inilah bahayanya gitu. Pak, itu kan nggak ada, Pak, gitu kan, di luar sana gitu kan. Tapi ini kenyataannya ada di sekitar kita juga. Oke, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya masuk ke hasil lab untuk bakteri. Ini sudah pernah disampaikan bahwa sudah proven test tanpa virus keeper dan menggunakan virus keeper. Tanpa virus keeper reduction-nya 0%, dengan menggunakan virus keeper 99,9%. Testing metodenya jelas juga secara internasional, ada standarnya. Testing environment-nya juga ada. Ya, ini saya justru pertama kali kenal nama daripada bakteri ini dari saudara saya yang ada di Lampung, Pak Bayu, Klebsiella pneumonia. Ya, nah ini ternyata dites di dalam lab ya, termasuk juga MRSA. Gitu. Ini penampakannya kelihatannya mungkin agak kurang jelas. Kalau dari Bapak Ibu yang pakai laptop mungkin agak jelas, tapi kalau pakai handphone kurang jelas. Sebenarnya di sini masih ada bintik-bintik putihnya, strain daripada si bakterialnya. Tetapi kalau yang menggunakan virus keeper clean, ya tidak ada strain daripada bakterinya. Ini untuk yang dilebaikan. Hasil lab daripada di Jepang ya. Hasil lab di Jepang ini membuktikan bahwa proven against influenza tipe A dan coronavirus. Labnya nggak ada di Indonesia ya Bapak Ibu sekalian ya. Labnya ada di Jepang. Di kita satu research ya, Minami Sagamihara, Kanagawa di Jepang. Karena memang dia adalah salah satu dari yang ini tolong diperhatikan Bapak Ibu ya, one of the few. Jadi lab virus itu tidak banyak ya. Itu salah satunya yang memang terkenal dan cukup sudah tua adalah di Jepang. Ya, salah satunya kayak rekan saya ya yang pakai Maggi Pro itu ya kan, saya minum 2. Nah itu kan, si orang Jepang itu kan bisa bikin kita sampai minum bakteri ya. Saya minum 2 gitu kan, sampai saya bercandain sama teman-teman ya. Kalau kebetulan karena saya mention sedikit ya, bukan iklan ya, pabrik PT Yakult itu customer daripada Pola Lupindo juga untuk lubrikannya. Kalau ke sana itu kita tidak disuguhin air putih, kita disuguhin sama minuman hasil produksinya dia gitu kan. Tuh. Pas lagi minum, ingat sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian ya, kalau lagi minum itu yang saya minum 2 itu jangan dikocok, karena kalau dikocok bakteri baiknya yang dikocok pusing ya kan, jadi bakteri jahat. Bercanda biar tidak stres. Oke, air conditioning tap split. Nah, ini cara-cara pemasangan ya. Ini ada sudah dipasang di mana-mana. Ini contoh di Astra, ini di Bayang Maya Pada juga sudah pasang virus keeper. Nah, cara pasangnya gimana sih Pak? Kok ya apa ditempel di jidat atau di mana gitu ya Pak? Cara pasangnya gimana Pak? Ya tentunya cara pasangnya simpel. Begitu ini housingnya kita buka ya kan, tarik keluar filter yang kotornya dulu, cuci. Lihat ini sudah bintik-bintik ini kayak gini ya. Nah, ini kan kotor nih, yang tanpa kita sadarin ya bahwa ya ini yang kita hirup ini. Kalau seandainya ini permukaan paru-paru kita mungkin kayak gini nih mungkin gambarnya ya, gitu ya. Gitu. Jadi ya ini udara yang kita hirup ya, kita cuci dulu, bersihkan gitu kan. Nah, terus kemudian yang kedua kita lap dulu bersih, dibersihkan ya. Dibersihkan ya kan. Jangan lupa kalau bisa yang di atas-atas ini nih, di atasnya. Di bagian atasnya ya, di atasnya. Nah, itu juga sama itu, inletnya dibersihkan juga. Nanti mungkin spesialisnya kalau lagi pusing nanti panggil aja Simplycool AC yang tukang cuci AC lah ya, lebih ahli lah ya. Nah, itu. Kalau mau membersihkan sendiri, pasang sendiri ya silakan dengan cara seperti itu. Kemudian baru yang ketiga atau terakhir, pasang kembali setelah filternya existingnya ditempel virus keeper dan selesai. Otomatis AC Bapak Ibu sekalian di dalam rumah ini sudah menjadi
air purifier. Nah, nggak pusing lagi tuh cek-cek harga filter HEPA di toko papa dia, toko mama dia gitu kan. Nah, ya. Gitu. Jadi sudah otomatis menjadi air purifier gitu kan. Pak, cara pemasangan di AC 4W seperti apa? Simple, sangat simple. Jadi ada knobnya di atas sini ya. Ada open close ya di ujung-ujung sini dua. Ada tertutup. Ya, tinggal Anda buka. Begitu dibuka ya kan, dia dibuka turun seperti ini. Filternya dikeluarkan, dicuci. Setelah itu dilap kering, otomatis Anda pasang virus keeper-nya. Begitu selesai, masukkan kembali ya. Pasang kembali. Di sini tutup balik, close, selesai. Mungkin nanti ke depan ada videonya barangkali, nanti kita akan coba develop videonya nanti ke depan. Cara-cara pemasangan yang cukup simple. Ya ini simple. Yang lama kalau setiap pasang AC 4W itu adalah nyari tangganya, karena tinggi biasanya tempatnya gitu kan. Nyari tangga, sok-sokan bawa tangganya, kurang tinggi ya, kok tinggi banget ya. 5 meter, tangganya cuma 3,5 meter gitu kan. Untung ada Bapak Reza yang tingginya kalau kalau pakai tangga ini Pak Reza sampai masuk ke plafon itu biasanya Pak Reza yang tingginya. Pak Reza tingginya 2,5 meter ini mungkin Pak Reza ini. Gitu. Nah ini mau dipasang di ducting juga bisa ya. Ini salah satunya di FCU ini di building ya kan, menggunakan virus keeper juga sudah. Ini bahkan ini foto lama, ini foto tahun lalu di bulan maybe di Juni atau Juli ini menurut saya. Pemasangan di FCU sangat simpel ya. Ini tinggal dicopot saja gitu kan. Di sini ada pre-filternya seperti ini, ada frame seperti ini. Nah, frame-nya tinggal dicopot dari sini. Cara copotnya simple, bisa ditarik seperti ini atau mau digeser juga boleh. Nanti ada beberapa caranya tergantung daripada dudukan daripada pre-filternya seperti apa. Kemudian kedua adalah pasang virus keeper-nya. Caranya masang gimana Pak? Gampang Pak, tinggal pasang double tip. Kadang kita juga sudah menyediakan ya. Pasang di double tip saja. Begitu selesai, tempel, balikin saja udah ke sini. Selesai. Tidaklah susah kok sebenarnya gitu kan. Gitu. Oke. Dan pemasangan di AHU, oke. Oke, kalau pemasangan di AHU itu sangat simpel. Nah, saya akan coba agak sedikit detail untuk yang di AHU, memberikan gambaran ke rekan-rekan karena apa? Saya paham bahwa kalau kita bicara masalah AHU tentunya kita melihat satu sistem yang cukup besar ya, ada ruangan khususnya. Kadang kayak ada teman saya satu waktu itu partner ya dari dealer, sampai terkenal adalah kayak apa bahasanya adalah secret chamber katanya. Pak, kita ke secret chamber gitu. Ini tempat jin makan anak Pak, katanya. Bukan jin buang anak, jin makan anak gitu kan, karena nggak ada yang masuk di situ ya. Gelap ya kan, serem. Ada nggak di sini ya rekan teknikal saya ya? Oh, ada nih, rekan teknikal saya juga ada ya. Buka tutup pintunya aja harus pakai kamehameha ya Pak. Ada teman saya teknikal yang hadir pada hari ini juga gitu kan. Kita sampai harus tahan pintunya gitu kan, karena benar-benar airflow-nya luar biasa sekali gitu kan. Begitu pintunya dilepas ya, buam gitu kan. Ini kalau kita jadinya kayak yang ini ruangan yang sudah jarang dimasukin, kita jarang lihat. Jadi kalau balik lagi kita lihat adalah ini contoh-contoh pemasangannya. Jadi AHU sistem itu adalah intinya adalah dia memasukkan udara. Ini cara kerjanya adalah dia masukkan udara fresh air masuk ke dalam. Kemudian ada di pre-filter. Nah, kita ini ada di bagian pre-filter ya. Nanti ya, saya kasih warna apa ya? Saya kasih pink aja. Biar kayak black punk. Oke. Begitu udara masuk, ini ada mix air ya. Ingat ya, saya masuk dulu dengan kata mix air. Mixnya kemana Pak? Nanti dulu. Ini mix air di sini. Nah, begitu kemudian dia akan masuk ke dalam cooling ya. Dia masuk pendinginan. Di sini ada blower ya, di sini di blow ya kan, di blow kemudian juga nanti otomatis dia akan dia masuk ke exhaust ya kan, dan seterusnya dibagi ke ruangan-ruangan ya kan, ada juga yang ke sini gitu. Terus kemudian belum sampai sini, balik
dulu, di blower masuk ke sini supaya humidifier dulu, supaya kalau ada kadar air dan seterusnya dia sesuaikan dulu, standarkan, kemudian baru disuplai. Begitu supply ke ruangan dia balik return. Begitu return ini ada dua, satu dibuang keluar, yang satu balik lagi ke dalam. Nah inilah kita bilang ada mix air. Bahayanya di mana di sini? Ternyata dari salah satu return, nah saya kasih warna hitam, ada satu orang yang duduk di salah satu ruangan, dia kena COVID. Otomatis karena ada return, berarti ada probability di sini. Saya ambil probability ekstrim ya. 50% keluar, 50% masuk lagi di sini. Kalau tidak ada penyaringan daripada filtrasi virus keeper, otomatis wah, tadinya cuma masuk di ruangan si X1 ini yang ada orang yang terpapar. Karena sudah recirculated, supply ini juga masuk ke ruangan X2 juga, X3 juga, dan X seterusnya ruangan yang pokoknya dibagi di sini. Dan dari sini semua viral loadnya masuk lagi, return lagi, dan terus menerus masuk lagi, terus balik lagi, dibagi lagi, balik lagi, dan seterusnya. Betapa resikonya kalau enclose terjadi. Oleh karena itulah kita pasang virus keeper. Ini salah satu contoh pemasangan virus keeper di Astra Tower atau FEF Tower ya, ingat saya salah satu itu. Nah ini kalau ini di Lipo Marlborough. Oke. Jadi ini pemasangannya, salah satu contoh pemasangannya. Ini ada rekan kita teknikal pada pemasangan. Cara pemasangannya simpel, sangat simpel, mirip dengan FCU tadi. Cara pemasangannya Anda tinggal copot saja frame ini dia by frame kok ini. Satu, di sini satu, di sini satu, di sini satu. Jadi total di sini ada 8 frame ya, Bapak Ibu sekalian. Ada 8 frame, frame-nya tinggal dilepas saja ya. Frame tinggal dilepas, kemudian dibersihkan ya, dibersihkan biasanya sih pakai kuas saja. Terus kemudian kita tempel virus keeper, pasang balik, selesai ya. It's really simple ya, dan automatically akan melindungi seluruh lantai di gedung tersebut dari paparan daripada virus. Ini alat pengukurannya dengan PM 2,5 dari tadi kita sudah mention. Ini gambarannya kurang lebih ya. Jadi PM 2,5 sendiri ini alat pengukurannya menggunakan Air Quality Monitor Index ya. Kita lihat sama-sama untuk pembuktiannya ya. Sebelum pemasangan, bukan sebelum, pada waktu pemasangan, baru masang, kita lihat sama-sama bahwa dia sudah bekerja si virus keeper tersebut. Ini yang tadi pemasangan di FCU, ini mungkin bisa dua, fokusnya Bapak Ibu sekalian bisa melihat air monitor indeksnya, plus lihat di itu bapak-bapak di belakang lagi masang itu. Simple, tinggal dipasang gitu, ditempel, saya pasang kembali. Kemudian ditunggu beberapa saat, kita lihat mulai turun. Sambil ngobrol, kita pakai time lapse ya kan, penurunannya cukup luar biasa. Oke, saya mencoba terakhir ya, ada sedikit saja. Ini contoh pembuktian pemasangan virus keeper. Ini di Metropolitan Mall, Salam buat yang tinggal di planet Bekasi. Mohon maaf ya, ada yang tinggal di planet Bekasi juga sudah bergabung di sini ya kan. Ini pemasangan di Metropolitan Mall di Cilengsi dan di Bekasi ya.
Ini pada waktu sebelum pemasangan adalah dengan pengukurannya adalah 56 partikel PM 2,556. Sesaat setelah pemasangan langsung 52. Ini lagi masang ya, di ruangan itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 AC di situ. 1 jam setelah pemasangan, lihat Bapak Ibu sekalian, turun menjadi 31. 3 hari kemudian menjadi 24. Oke, inilah menjadi gambaran buat Bapak Ibu sekalian bahwa alat ini sangat bekerja secara efektif. Gas beracun tadi yang saya paparkan tadi, saya sampaikan tadi, baik hidrogen sulfida, amonia, formalin dan seterusnya. Sebelum pemasangan 0,066, sesaat setelah pemasangan langsung turun jadi 0,20. Gas beracunnya dari 0,442 turun jadi 0,130. Kita lihat ke dalam tabelnya saja langsung. Intinya adalah penurunannya di angka kurang lebih presentasinya adalah PM 2,5-nya turun 52%. Ini 79% untuk formalinnya. Gas beracunnya juga konsisten di angka 79% dan humidity-nya bergerak 13%. Oke, kita lihat sama-sama secara grafisnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian. Oke, penurunannya sesaat setelah pemasangan, kita lihat yang fokusnya di sini deh, waktu masang sama kita tunggu 1 jam. Which is sebenarnya sekali lagi saya merimain bahwa itu tidak 1 jam benar-benar karena mereka harus balik. Itu saya cuma masang sekitar 30 menit, saya diusir balik. Baik, berarti ini which is 30 menit sajalah asumsinya. Dalam waktu 30 menit penurunannya sudah cukup signifikan ya. Oke, kita lihat di sini. Cukup signifikan sekali. Humidity-nya kok naik Pak di sini Pak? Iya, karena filternya belum benar-benar kering. Saya cuma pakai kanebo, masih agak basah. Automatically humidity-nya meningkat di situ. Dan terakhir, virus keeper juga ada maskernya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini ada masker virus keeper dan sudah tersedia di mana-mana ya, sudah cukup banyak ya, silakan Bapak Ibu sekalian juga bisa dapatkan. Karena ini dari tadi itu ngomong AC loh, saya yang harus keluar kantor bagaimana? Tenang, Pak Reza punya paket WFH ya kalau nggak salah, WFO ya Pak Reza ya, punya paket WFO gitu kan, ada ada masker virus keeper ya, Mask X virus keeper. Kalau tidak salah, saya lagi mencoba untuk collaborate dengan Mas, mungkin nanti di bulan depan, biar ahlinya yang ngomong masalah masker gitu ya kan, jangan saya gitu ya. Kalau virus keeper tanya sama kita, boleh, tapi kalau maskernya, saya lagi mengundang bulan depan, mudah-mudahan waktunya cocok, nanti pantengin aja sudah nanti di IG-nya virus keeper ya kan, nanti kita akan diberikan informasinya bahwa virus keeper nanti akan Xmas untuk membawakan webinar seperti ini ya kan, supaya lebih jelas nih mengenai mask. Karena apa? Ini kayak double antivirus nih. Saya sedikit menjelaskan kenapa. Karena di sini dia juga menggunakan antivirus dengan teknologi adalah AQ ViroBlock, membunuh 99,9% virus. Dan di sini virus keeper juga membunuh virus. Bayangkan, double antivirus ada di mulut Anda, di depan mulut Anda maksud saya gitu kan, di depan yang kita pakai sehari-hari gitu kan. Nah, itu. Jadi kalau sesuai dengan anjuran saat ini kan double masking. Nah, ini kan juga otomatis melindungi secara efektif juga. Siapa saja yang sudah pakai virus keeper? Ini kalau di Asia market, ini file masih salah. Nanti Anda akan ini supaya nggak ngantuk, carilah kata-kata yang salah di dalam daftar customer ini. Saya sebut satu-satu ya. Nivea, Colgate, Sony, Samsung, Oramaloy, Chromaloy, Makro, SCB, UOB, HSBC, Sodexo, PTT, Transocean, MBK Shopping Mall, Bumrungrad Hospital. Nah ini nih, Samiti Freds. How are you hospital? Nggak pakai U ini harusnya Pak. The American Embassy. American Embassy udah pakai loh. Ini American Embassy Indonesia kok belum pakai, ini pelanggaran ini. Makanya kualitas udara Indonesia jadi jelek.
coba di American Embassy pakai virus keeper, ditiup di depan Air Quality International itu yang tadi di awal dipaparkan. Indonesia langsung masuk ke dalam kategori negara terbersih gitu kan di dunia gitu kan. Tapi di spot itu aja katanya. Oke. Stock exchange di Thailand juga sudah pakai. Nah, di Indonesia siapa saja yang sudah pakai? Di Komolpuri sudah ada pernah pemasangan, tapi sampai saat ini terus terang sih masih memang belum juga ya, belum ada order karena memang kondisinya. Gandaria City, Metropolitan Mall, Alam Sutra, Jarum, kantor Jarum, KHSI, apotek, Sunter, gereja juga pakai, kantor banyak yang pakai, bank pakai, nanti Haryono Square itu berarti juga office juga, restoran pakai, hotel pakai, tadi juga fitness center juga sudah pakai. Itu presentasi dari saya. Terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan ke Pak Reza. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Calvin Endu. Sangat bermanfaat banget Pak untuk presentasi dan ilmunya Pak. Jadi kita juga sekarang ini agak bisa tahu apa sih solusi buat udara bersih, terutama di Indo ini ya Pak ya. Oke Pak, mungkin saya langsung lompat ke bagian pertanyaan Pak. Untuk pertanyaan ini masih dari Ibu Nitriski juga nih, kayaknya Bu Nitriski suka banget nih sama Bapak nih. Terus, jangan dong, bahaya nanti. Pertanyaan gini Pak, apakah filter virus keeper bisa menggantikan filter karbon? Oke. Good question, it's really good question. Tentunya sangat bisa Ibu Nitriski. Mohon izin saya mencoba menjawab. Kenapa? Karena kalau karbon dia hanya akan memfiltrasi zat atau gas tertentu saja. Tetapi kalau virus keeper dia bisa mengeliminasi toxic gas gitu. Dan masih lagi kita mencari jurnal ilmiahnya mengenai bahayanya filter karbon terhadap pernapasan manusia. Itu ya Pak Reza ya. Terakhir kita masih mencari ya, kalau nggak salah ada beberapa hal yang Mas Reza waktu itu sampaikan ke saya ada bahayanya kalau nggak salah ya, pencernaan atau betul pernapasan. Banget Pak, di bagian pernapasan itu mungkin kalau kita nggak ngerti ya itu bisa berakibat ke bronkitis atau radang paru-paru. Itu mungkin dalam jangka waktu lama ya, tapi mungkin dalam jangka waktu pendek mungkin sudah mulai adanya radang. Kita sering radang yang radang atau apa yang tiba-tiba kita nggak kenal gitu Pak. Apalagi kan dalam hal ini kan seperti yang Pak Calvin tadi mention ya Pak, bahwa dia nggak bisa toxic gas ya Pak ya. Yes, jadi secara nggak langsung juga aktivitas-aktivitas kita yang berhubungan sama toxic gas mungkin di daerah pabrik atau kantor ya, seperti tadi Pak Bayu ya yang tadi di-mention. Betul Pak Bayu Aprilia. Salam kenal juga Pak, saya Reza Pak. Iya, nah itu kan sangat tinggi akannya gas beracun itu ya Pak. Itu kan jadinya kalau menggunakan itu jadi kayak, mungkin saya bukan bilang nggak efektif ya, tapi kurang efektif lah Pak ya untuk menangani masalah itu. Oke, baik Pak, terima kasih banyak. Mungkin selanjutnya masih dari Ibu Nitriski juga nih. Mungkin pertanyaan adalah apakah PKAC berpengaruh dengan airflow AC? Apakah sebentar, pertanyaannya adalah PKAC. Apakah PKAC berpengaruh dengan airflow AC? Oh, betul, sangat berpengaruh Ibu Nitriski. Saya menginvite secara langsung Ibu untuk bisa ikut untuk webinar di tanggal 30 atau 31 lagi, karena di situ spesialisnya AC yang akan berbicara, karena PKAC itu akan sangat berpengaruh. Kenapa? PK itu sebenarnya kalau balik lagi, kalau orang AC itu kenalnya dengan istilah namanya BTU ya. Kalau mungkin army kita ini, anak-anak muda ini kenalnya BTS ya kan. Ya, yang itu packagingnya aja bisa dijual harga puluhan juta kok ada yang beli, saya bingung juga. 400.000 Pak minimum Pak. Gila, 400.000 ya. Di Tokopedia, di itu Pak, di toko-toko itu Pak, toko-toko itu. Papadia ya. Iya, toko Papadia itu Pak. Kita cari aja bungkusan gitu, Mas Reza, kita pilok warna ungu gitu ya kan. Jual half price gitu, buy one get one gitu kan. Kalau kata anak saya buy one get one katanya. Ya, balik lagi, BTU adalah British Thermal Unit Ibu Nitriski. Bahwa BTU tersebut itu hitungannya dari mana? Misalnya saya punya ruangan
3 kali 4 harus pakai berapa BTU. Nah, itu akan mempengaruhi berapa cepat dia mendinginkan ruangan gitu. Karena apa? Tadi ada airflow length-nya gitu di situ. Jadi ternyata kalau misalnya Pak, ruangan saya 10 meter kali 10 meter Pak, saya pakai AC setengah PK. Nah, ini yang artinya hanya 5.000, 4.800 sampai 5.000 BTU. Dinginnya kurang. Kok nggak dingin-dingin ya? AC-nya di ujung sana, di pojok, kitanya di ujung pojok satunya gitu ya. Kalau bahasanya Mas Reza, saya duduknya di barat laut, satunya di tenggara gitu kan. Ya nggak ketemu diagonal lagi jauhnya gitu ya kan. Betul. Jadi nggak dingin-dingin. Tentunya akan sangat berpengaruh terhadap airflow juga, betul. Itu. Mungkin sama tambahan kali Pak ya. Yep. Apakah airflow itu kan berpengaruh sama PK, tapi apakah kalau PK-nya 1,5 atau 1 PK mungkin ya kalau saya boleh itu, apakah pasti airflow-nya akan 5, akan 10 gitu Pak? Atau mungkin dia udah besar sekalipun tetap bisa kecil Pak? Oh bisa, tentu. Kan tergantung daripada blower juga ya. Iya. Kalau blowernya kita setel untuk yang kecil ya dia akan otomatis akan kecil. Itu. Tetapi kalau airflow-nya kita buat besar, dia akan besar juga. Gitu. Siap. Ya, terima kasih banyak Pak Calvin. Mungkin masih lanjut nih kayaknya Bu Rizky banyak obrolan nih. Nggak apa-apa Bu, nanti dapat dia smartphone dari Mas Reza. Iya Pak, dia salah satu ini sih Pak, salah satu reseller kita Pak. Oh siap. Untuk kita, makanya. Terima kasih Bu Rizky. Iya, terima kasih banyak Bu. Mungkin selanjutnya Pak, jenis udara H2S 200 sampai 750 apa saja ya? Mungkin yang 250 sampai 750 yang tadi range yang itu ya Pak. Itu sudah sangat berbahaya sekali, betul. Itu sudah sangat berbahaya sekali dan 250 ppm itu saya pernah membuktikan juga menggunakan satu alat itu. Justru alatnya izin Bu Rizky lagi dipegang sama Bapak Reza setahu saya juga alatnya itu ya. Nah, itu bisa dilihat bahwa cukup bawa aja itu ke samping tong sampah gitu paling gampangnya. Itu pasti naik gitu, bahkan mungkin bisa ngomel. Nah, 250 sampai 750 itu jenis udara apa saja gitu kan. Tentunya kalau 250 sampai 750 itu mungkin ada di pabrik, atau kalau yang di alam itu di nature itu ada di beberapa gas-gas alam ya, itu bisa terjadi di situ. Oke Pak, baik Pak, terima kasih banyak. Berarti kalau bisa yang 750 yang berbahaya itu mungkin kalau saya boleh bilang lebih ke limbah pabrik kali Pak ya, mungkin Pak. Iya betul, itu juga ada. Mungkin kayak lebih limbah pabrik dan lain-lain itu kan sangat apa ya kalau dibilangnya tadi kan danger ya Pak, danger. Iya, danger itu ya Pak, danger. Nah itu kan itu kan berbahaya banget ya Pak. Jadi kita juga mungkin yang range itu mungkin ya jenis-jenis udara seperti itu kali Pak ya. Mungkin selanjutnya Pak, apakah fuse keeper bikin AC tidak dingin? Nah ini nih biasanya Pak. Bikin AC tidak dingin gitu ya kan. Tentunya ini tidak akan membuat AC ibu atau bapak tidak menjadi dingin kalau AC-nya tidak rusak gitu aja, atau freonnya bocor, freon habis gitu ya kan. Nah itu kenapa ini juga sebenarnya ada di dalam material berikutnya yang akan cukup ke teknis juga, tapi saya kasih bocoran di sini. Saya lihat bahwa secara standarnya dia hanya menghambat sebesar maksimum ya 1,3 mm aqueous Pak, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar dong Pak. Itu artinya apa? Jadi itu ada alat pengukur namanya anemometer, dia hanya mengurangi 1,3 mm aqueous, which is itu sangat kecil sekali. Jadi itu kalau secara standarnya dia hanya akan menurunkan bukan tidak mendinginkan AC, menghambat airflow-nya saja kurang lebih hanya sekitar 3-5%. Jadi tidak akan membuat AC Anda tidak dingin gitu kan. Karena apa? Dia hanya menyaring udara yang masuk. Nah, AC dingin atau tidak itu ada di evaporatornya. Nah, kalau evaporatornya gagal dingin, otomatis udara yang dikeluarkan gagal dingin. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, hadirlah di minggu depan karena kita bicara mengenai AC-nya nantinya. Betul banget Pak. Mungkin kalau mau dingin mungkin tambahin es batu aja Pak sebelahnya mungkin Pak. Jadi dingin mungkin Pak. Oh iya. Ya betul. Tambahin es batu sambil minum-minum yang dingin gitu kan. Iya betul. Terus nonton Netflix ya. Nonton Netflix. Tambahin es batu. Nonton Netflix. Pertamanya kita nonton Netflix
terakhirnya Netflix yang nonton kita. Betul. Oh, jangan diobrolin di sini, Pak. Aduh, malu jadinya saya. Nah, selanjutnya Pak nih mungkin dari teman kita atau mungkin partner dekat kita nih. Iya, betul Pak Bayu Aprilian. Mohon izin Pak, untuk air handling unit kalau tidak salah itu tersambung ke beberapa ducting. Pertanyaan saya, untuk pemasangan VK apakah di inlet atau di keduanya? Oke, good question Pak Bayu. Jadi mohon izin Pak Bayu, untuk pemasangan di ducting itu sendiri, memang yang utamanya tadi, balik lagi, saya coba share di PPT-nya. PPT di mana? Ini dia. Kita balik tadi yang di AHU ya. Oke. Kalau yang di AHU sendiri, memang yang paling utamanya adalah dipasang di sebelah sini. Pre-filter, di depannya pre-filter ya, tentunya di sebelah sini. Ini virus keeper di sini. Oke, di pre-filternya sini. Nah ini, jadi sebenarnya di sini virus keeper dipasang. Tetapi pada waktu supply di sini kan ada ducting di sini, pasti ducting di atas ruangan ya. Ada beberapa orang yang juga pasang di sini juga, gitu. Silakan. Salah satu contohnya adalah seperti ini. Nah, ini kan di ducting ini. Dia juga pasang di ductingnya juga. Padahal di pre-filternya juga sudah dipasang. Ya, kalau ini dia sistemnya FCO. Jadi ibaratnya di FCO-nya sendiri dia juga sudah pasang nih. Ya, dia sudah pasang, tapi dia pasang lagi Pak di ductingnya juga dia pasang. Karena apa? Supaya double ya, bahasa seperti itu. Lebih aman. Kurang lebih seperti itu Pak Bayu. Oke Pak, baik, terima kasih banyak. Jadinya sebenarnya itu aslinya tergantung dari merekanya ya, mau di mananya ya Pak ya, mungkin Pak ya. Mau betul. Apakah di ductingnya atau di FCU-nya juga bisa lah ya Pak ya. Betul, bisa. Nah selanjutnya Pak, yang kedua. Kalau Pak Reza dan Pak Bayu, kalau customernya mau pasang di dua-duanya, puji Tuhan, kan gitu. Betul sekali Pak. Ya mudah-mudahan pasang di dua-duanya sih Pak. Kita dua-duanya. Iya betul Pak. Kalau bisa satu Bandar Lampung wajib pakai virus keeper. Kalau enggak kantor harus tutup semua ya Pak Bayu ya. Besok saya dibegal nih kalau ke Lampung ini saya nih. Betul Pak. Oke. Nah selanjutnya Pak, yang kedua, jika semakin banyak partikel berbahaya dalam ruangan tersebut, apakah juga ikut memperpendek lifetime dari VK? Itu dari Pak Bayu juga nih Pak. Very good question. Partikel berbahaya dan banyaknya partikel debu ataupun yang lainnya itu otomatis juga akan memperpendek. Tentunya ya, saya tidak memungkiri, betul Pak. Iya. Bahkan contohnya itu waktu itu pemasangan di kantor Jarum, waktu itu saya dengan tim teknikal cukup kaget ya waktu pemeriksaan 1 bulan, loh lah kok sudah kotor kayak gini, mohon izin ya, ini mungkin tidak dicontoh buat Bapak Ibu sekalian, cukup kaget ya, cukup amazing saya, tapi bukan kaget yang bagaimana, cuman saya tahu bahwa sudah mendengar bahwa banyak orang-orang yang merokok di kantor gitu kan. Tapi kalau ini nggak di Jarum, kan namanya tempat jual rokok ya kan, semua ruangan itu merokok gitu Bapak Ibu sekalian. Automatically alat yang saya bawa yang sekarang dipegang sama Mas Reza itu bingung alatnya. Di mana-mana dibawa kok kotor, semuanya smoking kill masalahnya satu ruangan. Gitu kan. Cukup ekstrim di situ gitu kan, dan masalahnya kalau kalau rokok itu biasanya orang kan paling bawa sebungkus segini gitu ya, begini ya. Nah ini bawanya sudah yang modelnya seperti ini udah yang kayak gini nih rokoknya nih. Segini isinya rokok semua gitu ya. Maaf saya bukan iklan ya. Bukan yang gini. Ini masih bisa dikantongin ini kan. Nah, masih bisa. Kalau rokoknya bahasanya apa ini Pak ya? Kalau segini nih ya. Sekaleng ya. Gitu kan. Mungkin satu hari dikasih 1 kaleng kali ya sama bosnya ya. Nih rokok nih katanya. Gitu. Nah itu otomatis begitu lihat begitu sebulan pas kesana lagi lihat filternya kok kayak gini kotornya gitu, karena kan itu kan tidak bisa dipungkiri dia masuk dalam kategori sisa atau polusi gas beracun ya, salah satunya seperti asap rokok tersebut lebih cepat hitam itu Pak Bayu, dan memang otomatis dia otomatis cepat kotor dan otomatis cepat pula diganti.
Dan kalau kayak gitu, cepat pula dia order kembali ke Pak Bayu. Mungkin saya boleh menambahkan ya Pak ya. Silakan. Kan Fuse Keeper kan memang langsung berhadapan dengan debu dan lain-lainnya seperti tadi kata Pak Aa kan. Jadi untuk yang problem besarnya smoke atau apanya atau lain-lainnya itu akan ditarik oleh si Fuse Keeper. Tapi jangan dipungkiri juga itu membuat ada hambatan di filter AC-nya itu bukan tidak bisa sih saya bilang ya. Akan lebih sulit atau akan lebih susah untuk rusak Pak. Karena seperti saya sempat ada pemasangan di Hemaesto ya Pak ya. Di Hemaesto itu saat saya membuka dari si produk Fuse Keeper itu, di situ terlihat bahwa Fuse Keeper itu hitam banget ya, karena itu kan restoran ya Pak ya kan, dan sepertinya itu kayaknya rokoknya di dalam kayaknya ya, rokok juga di dalam itu kayaknya. Nah itu si filter AC-nya itu tapi tetap bersih Pak. Berlain hal dengan ya mungkin contoh di rumah saya Pak, udah ada yang bolong atau apa kan, itu kan biasa ada gitu Pak. Dan di situ tuh tetap bersih. Jadi bagusnya dari Fuse Keeper ini adalah dia secara nggak langsung tuh ya merawat AC walaupun tidak secara langsung ya, seperti saya bilang. Betul. Tidak secara langsung merawat AC itu tersendiri Pak. Jadi betul. AC itu nggak dibebankan terlalu besar. Yes. Sangat setuju sekali. Salah satunya seperti gas beracun tadi yang seperti NH3 atau H2S ya kan. Apalagi kalau yang H2SO itu sudah gas-gas yang cukup berbahaya itu dan bersifat asam ya, akan bisa bikin AC, makanya evaporator bocor, korosif dan seterusnya. Ini menghambat nih kalau memasang Fuse Keeper, karena gas beracunnya akan asam tersebut akan nempelnya atau tereliminasi dari Fuse Keeper tersebut. Itu sih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Hadir, ada yang hadir. Oke, baik Pak, mungkin apakah ada pertanyaan lain dari yang semuanya mungkin bisa langsung chat di kolom chat atau bisa langsung raise hand ya Pak, kalau mau ngobrol langsung dengan Pak Calvin mungkin Pak. Mungkin saya sambil ngobrol-ngobrol begini Pak, Fuse Keeper itu sendiri kan buatan dari Korea ya Pak ya. Apakah itu apakah itu pas buat digunakan untuk ini Pak, untuk di rumah sakit atau tempat-tempat medis lainnya Pak? Bisa, sangat bisa sekali, karena kalau yang di luar memang tadi sudah disampaikan juga, sudah dipasang di beberapa hospital ya, sudah dipasang di sana. Cuman memang kita sedang memproses beberapa hal-hal yang terkait dengan perizinan untuk masuk ke Kemenkesnya, supaya terdaftar secara Indonesia. Kita sebagai warga negara yang baik ya, kita untuk mencoba mengikuti regulasinya dulu, sehingga ke depan kita akan lebih proven bahwa kita memang standar bisa masuk ke ranah klinis ya, medis tersebut. Itu sih Pak Reza. Oke, siap, terima kasih. Ada pertanyaan ini Pak, cara membelinya gimana dan gimana ya Pak? Wah, ini mancing nih. Ada di ini Pak, di bawah sini ada nomor di bawah sini Pak. Ya, jadi kalau kita di Pola Lubindo sendiri juga sudah ada di beberapa official store kita ya, di beberapa marketplace kita juga ada. Dan kalau misalnya Bapak atau Ibu sekarang ada di daerah tertentu, tentunya juga ada dealer kita di masing-masing wilayah. Salah satunya seperti Pak Bayu ini adalah dealer kita yang ada di Lampung ya. Karena kalau saya langsung jualan ke Lampung, saya bisa dibegal sama Pak Bayu langsung. Baru nyebrang masuk dari Merak ke Bakauheni, langsung kena begal nanti, bahaya. Jangan. Gitu. Oke, baik Pak, terima kasih banyak. Mungkin nanti untuk yang bingung masalah pembelian atau lain-lainnya, bisa langsung juga cek ke Instagram kita. Di situ ada untuk bio link atau link tree-nya yang bisa kalian cek dan bisa kalian langsung kontak ya, mungkin bisa kontak via WA-nya atau mau telepon via WA-nya nggak apa-apa kok, karena adminnya kan sangat santun sekali ya Pak ya, santun sangat ini ya. Banget. Kalau mau curhat juga di situ boleh kok di via WA-nya itu Pak. Siap.